Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Akbar Satria. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Di tengah-tengah kami ada Abi Kuswara. Beliau merupakan guru dari SMK Karya Bina Bakti 1 Bekasi. Beliau di sini mengajar pendidikan agama Islam. Beliau pun sekaligus menjadi pembina di OSIS SMK Karya Bina Bakti 1 Bekasi. Kami di sini ingin bertanya kepada beliau, kepada Abi Kuswara, mengenai seputar Hari Santri. Menurut Abi, Hari Santri itu apa sih? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Akbar Satria, kemudian juga Umar Al-Faruq dan juga Pohan. Terima kasih Abi sudah diundang di tengah-tengah kalian untuk mengisi sedikit wawancara mengenal wawasan tentang Hari Santri. Tadi ada pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama yaitu menurut Abi atau pandangan Abi, Hari Santri itu apa sih? Hari Santri itu adalah hari dikenangnya jasa-jasa santri. Pertanyaan kedua nih, menurut Abi, kapan Hari Santri itu diperingati? Mungkin lanjutannya ya, kalau tadi hari santri itu apa, hari dikenangnya jasa-jasa santri, kemudian kenapa jasa santri itu harus dikenang. Kalau yang kita tahu, perjuangan di negara Republik Indonesia itu, kalau kita lihat di sejarah, ternyata yang berjuang itu banyak sekali dari kalangan santri, dari kaum santri, dari tokoh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Imam Bonjol, kemudian Cut Ngadien. Itu adalah tokoh-tokoh santri ternyata. Kadang kita melupakan jasa-jasa mereka, padahal jasa mereka itu sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu, tadi ada pertanyaan dari Mas Ridho Pohan, tanggal berapa diperingati? 5 tahun yang lalu Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo mensahkan dengan keputusan beliau, keputusan Presiden, yaitu keputusan nomor 22 kemudian tahun 2015 memutuskan kalau Hari Santri dijadikan suatu hari miladnya para santri untuk mengenang jasa-jasa. Gimana? Ada yang lain? Pertanyaan ketiga, menurut Abi, apa sih makna santri yang Abi tahu dan pandangan Abi itu bagaimana? Oke. Yang Abi tahu, kalau kita lihat makna santri, santri itu terdiri dari 4 kata. Yang pertama S, yang kedua ta, yang kedua N, yang ketiga ta, nun, ta, kemudian terakhir ro, santri ya. Yang pertama sa itu bermakna satrul al-iwal. Yang namanya satrul al-awal, itu berarti santri itu luar biasa. Kalau kita lihat dari penampilan, mereka selalu menutup aurat. Yang ahwat, subhanallah, auratnya tertutup, hijabnya betul-betul menjulur dari kepala sampai dengan sampai dengan bawah, tidak terlihat lengkung tubuhnya. Yang ikhwan juga subhanallah. Kalian juga hari ini luar biasa nih Abi lihat. Gayanya luar biasa, gaya-gaya santri semuanya ya, menggunakan kopiah, baju kebesaran Islam, ada kopiah, ada sarung kayak pengantin sunat. Tetapi ini maknanya sangat luar biasa. Ternyata inilah santri ya, dari pakaian selalu menutupi aurat ya. Satrul al-awar. Jadi santri itu adalah satrul, itu artinya penutup. Al-awar itu aurat, menutup aurat. Makanya kalau kita berbicara tentang batasan aurat, laki-laki itu dari pusat sampai lutut kudu dijaga. Tetapi kalian harus ingat, ketika Rasulullah SAW dia mau naik ke mimbar, dia berpakaian jubah, kemudian dia bawa tongkat. Jubahnya itu pas betisnya tersingsing oleh tongkatnya sehingga kelihatan betis. Wajah baginda Rasulullah yang begitu tampan, yang begitu putih, langsung berwarna kemerah-merahan. Kenapa? Malu terlihat
betis saja yang bukan orang malu, apalagi kita memperlihatkan dada, memperlihatkan paha. Makanya Abi berpesan nih sama para santri, sama anak-anak OSIS Abi, hati-hati kalau main futsal, jangan sampai memperlihatkan paha, ya enggak, itu juga bagian dari orang. Jangan sampai memperlihatkan lutut, pusat, apalagi itu bagian dari orang, ya hati-hati. Termasuk kalau kalian pakai celana jeansnya cowok, pakai jeans, tapi tetap kelihatan lengkung bagian auratnya, itu juga kata Rasul tidak termasuk menutup aurat. Yang namanya menutup aurat itu harus betul-betul tidak kelihatan bentuk tubuh, tidak transparan, tidak kelihatan bentuk tubuh kita. Itu yang pertama. Satrul al-awarah, menutup aurat, makna santri dan huruf S. Yang kedua, huruf M. Huruf M itu bermakna naibul ulama. Yang namanya santri itu wakil dari para ulama. Hadis Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya. Berarti santri itu wakil para ulama sekaligus mewakili baginda Rasulullah. Untuk apa? Dakwah. Makanya Abi tahun ini kenapa OSIS SMK kaki satu dikasih nama Al-Faruq? Ini juga bermakna ini, ya, bermakna naibul ulama. Kalian adalah santri. Santri itu wakil daripada para ulama. Untuk apa? Untuk syiar dan dakwah. Balighu anni walau ayat. Sampaikan oleh kalian walaupun punya satu ayat saja. Nah, itu yang kedua, bermakna nun. Yang ketiga, bermakna tak. Bermakna arti itu adalah tarkul ma'asi. Yang namanya santri itu adalah orang-orang yang terhindar dari maksiat, ya. Wajahnya dijaga, selalu dijaga, auratnya dijaga, tutur katanya dijaga. Maasi itu kan bermakna dosa, ya, terhindar dari berbagai macam dosa. Yang lain dosa itu bukan zina doang, segala bentuk dosa itu maksiat namanya. Berbohong sama orang tua, menipu orang lain, mempengaruhi orang lain biar mengikuti jalan sesatnya, itu bagian daripada maasi. Nah, yang namanya santri itu tarkul maasi, terhindar dari kemaksiatan. Terakhir ada huruf ro di situ, roisul ummah. Yang namanya santri itu calon-calon pemimpin umat. Ya, kalian semuanya calon pemimpin umat. Minimal kalian adalah calon pemimpin di dalam keluarga. Ingat, setiap kalian adalah pemimpin, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyah. Itu mungkin, ya, tadi Mas pertanyaan dari Bang Ridho Pohan tentang makna dari santri, ya. Masih ada pertanyaan? Ada yang kaki ini. Baik. Kaki itu mengenai iman nih. Kan iman itu kan kadang pasang surut atau naik nih, Bi. Iman santri, ya. Iya, apalagi di kalangan remaja ini, Bi, yang di saat pandemi ini nih. Bagaimana menurut pandangan Abi, bagaimana sih cara untuk iman kita itu selalu istiqomah ataupun selalu di atas nih? Baik, kita selalu berdoa sehabis sholat, Bang Umar, ya. Allahumma inna nas'aluka imanan iman. Ya Allah, jadikan iman hamba memohon kepadamu hamba iman yang kuat dan iman. Allahumma inna nas'aluka imanan iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang istiqomah. Nah, bagaimana biar iman kita istiqomah? Yang pertama, menurut baginda Rasulullah adalah sama seperti tadi. Sifat para santri yang pertama adalah yang pertama, kalau kita iman ini istiqomah yang kuat, Bang Umar, adalah majalisus sholihin. Majalisus sholihin, sering hadir dengan orang-orang yang soleh. Kalau Bang Umar sering hadir sama orang yang soleh, insya Allah imannya istiqomah. Kenapa Bang Umar imannya ada turunnya? Karena kadang kita di godaan itu selalu diajak gitu, ayo kita gabung sama orang yang gak soleh. Nanti iman kita turun tuh, Bang. Nah, kalau ingin istiqomah iman kita, majalisus sholihin, rajin hadir di majelis ilmu, rajin hadir dengan orang-orang yang soleh. Karena memang orang-orang yang soleh ya adanya pasti di majelis ilmu. Insya Allah yang hadir di majelis ilmu adalah orang-orang yang soleh. Pak Abi Kuswara tadinya salah satu pesan dari kaulnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau mengatakan bahwa kalau antum bergaul sama tukang minyak wangi, kita akan terbawa juga. Kalau antum bergaul sama perampok, kalian akan dijuluki sebagai perampok pula.
Artinya apa? Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, kita akan terbawa soleh. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka salah, kita akan dicap juga sebagai orang yang salah. Satu, berarti kita sering-sering hadir, bergabung, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah terbawa wangi, terbawa menjadi anak yang soleh. Satu. Yang kedua, kalau iman kita ingin istiqomah, Bang Umar, tadabbur Quran, baca Al-Quran. Rutinkan tadarusnya, baca Al-Quran. Jangan cuma karena mau pengajian malam minggu nih di Al-Faruq kan ada program pengajian malam minggu, ngumpulin PM ngaji, baru ngaji, sisanya kagak. Abi inginnya kalian itu sehabis sholat minimal 5 ayat, 3 ayat ya, 1 ayat lah kalau misalnya ini, atau baca 10 aja sudah luar biasa ya, surat Al-Ikhlas misalnya. Nah, tadabbur Quran itu di mana tidak cukup membaca umat Islam, karena ada kewajiban kita, iman harus secara tafsiri. Iman secara tafsiri itu mempercayai, meyakini, membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan, mendakwakan. Berat loh. Nah, kalau berbicara iman tafsiri, kalau kita meyakini, mempercayai, Bapak yakin, Abi yakin, kalian sudah mempercayai, sudah meyakini Al-Quran, meyakini kitab. Membaca pasti mungkin sesekali suka membaca. Dalam sholat juga kita sehari semalam kan baca ya, baca ayat Al-Quran. Kemudian baik Umar masih suka ngaji ya? Alhamdulillah masih ya. Kemudian apa ini gimana? Alhamdulillah. Kemudian Bido masih ngaji juga. Subhanallah, kalian terkena santri-santri panjang. Nah, kita tidak cukup membaca Al-Quran, tapi kita juga harus memahami, mempelajari, memahami. Karena Al-Quran itu nggak bisa dibaca dengan mentah-mentah, harus dipelajari, harus dipahami. Setelah itu baru kita tadabbur, amalkan isi Al-Quran. Setelah diamalkan, kita harus berusaha mendakwahkan. Jadi kalau kita sudah dapat ilmu tentang Al-Quran, dakwahi, amalin untuk diri sendiri. Setelah diamalkan, bisa diamalkan diri sendiri, baru kalian dakwahkan kepada yang lain. Ingat, afdhalu dakwah bil hal. Sebaik-baiknya dakwah adalah dengan perbuatan. Jadi kalau kalian sudah punya sesuatu tentang ilmu dari Al-Quran, amalkan dengan cara ngasih contoh kepada orang lain, menjadi suri tauladan. Setelah itu baru kalian dakwah. Gitu, dakwah yang paling bagus tadi kata Abi, dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan. Dakwah bil lisan capek karena kita ngomong terus, tapi kadang didengar kadang tidak. Nah, itu di makna yang kedua, kalau ingin istiqomah Bang Umar tadi satu, majelis sholihin, sering hadir dengan orang yang soleh. Yang kedua, tadabbur Quran. Yang ketiga, qiyamul lail. Bang Umar kalau ingin istiqomah imannya sering bangun malam. Bang Ido juga sama, Bang Abai sering bangun malam, tapi bukan buat nonton main bola. Bangun malam bukan untuk kencing doang ke kamar mandi, apalagi hanya untuk ngasih makan kucing kita yang ada di rumah. Tetapi bangun malam tiada lain adalah untuk apa? Untuk sholat malam. Sudah sholat malam? Masih belang-belang pasti ya. Kadang kalau misal moodnya lagi kuat, baru bangun malam. Begitu juga sama. Kadang-kadang, masih kadang-kadang. Abang juga. Oke, mudah-mudahan setelah hari santri kalian giroh santrinya timbul, giroh santrinya naik sehingga mau melaksanakan sholat malam. Oke, ya mulai yang terakhir, kalau pengen iman istiqomah, imannya stabil, yang keempat kata kita Rasulullah, betul sering ngosongin perut. Artinya kudu sering-sering puasa. Puasa itu banyak macamnya. Ada puasa hari kelahiran, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Baid tanggal 13, 13, 14, 15 setiap bulan, pertengahan bulan. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, ada puasa yang lain yang memang ditentukan oleh hadis-hadis atau sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah SAW. Jadi 4 ya Bang. Kalau pengen istiqomah, 1, majelis sholihin, kita bergaul. Hati-hati ini di masa pandemi, jangan sampai salah gaul. Bergaul sama orang-orang yang soleh, biar iman kita tetap istiqomah. Yang kedua, tadabbur Quran, sering ngaji. Dan ngaji itu harus punya guru.
kemarin kata Pak Kepala Sekolah apa? Belajar itu kudu punya guru, jangan belajar dari abang Google. Kudu belajar datang ke pengajian, kudu datang ke pengajian. Jangan ambil mah bisa ngaji di rumah aja, jangan, tetapi harus punya guru ya. Dia kan baca Al-Quran juga ada tajwidnya, ada tafsirnya ya, dan lain seterusnya. Kemudian yang ketiga yang mulai banyak bangun malam, yang terakhir keempat adalah futbol, sering berpuasa, sering mengosongkan perut, sering mengosongkan perut, sering melaksanakan sunnah baginda Rasulullah, dan khususnya makna mengosongkan perut adalah prihatin, belajar prihatin, peduli terhadap orang lain ternyata juga merasakan orang lain sering lapar, kita juga kudu belajar merasakan gimana ketika orang lain lapar. Itu mungkin yang bisa Abi sampaikan untuk hari santri. Ada pertanyaan lagi apa cukup? Cukup. Baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Abi Kuswara yang telah beritahu ataupun menjelaskan seputar tentang hari santri. Semoga iman kita selalu naik dan selalu meningkat di hari-hari sebelumnya, dan kita bisa berubah diri kita lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.